Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Sri Subarinah MSI selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arjudin MSI selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Haji Sudi Prayitno MSI selaku dosen penguji. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ada Irawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation terhadap Koneksi Matematika Siswa ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa kelas 7 semester genap di SMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2019-2020. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu di bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Dan selanjutnya saya akan membahas kajian pustaka dan metode penelitian. Langsung saja di bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya serta dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh diri siswa itu sendiri. Selanjutnya realita pembelajaran di sekolah. Nah, di sini pembelajaran di sekolah masih menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan kurang menarik dan kurangnya interaksi antara siswa dan masih adanya rasa malu terhadap siswa untuk menyampaikan pertanyaan kepada guru mata pelajaran itu sendiri, sehingga akhirnya hasil belajar siswa tersebut akan kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat di tabel 1.1 yaitu nilai ujian akhir semester kelas 7 SMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2018-2019 di mana kelas 7A dengan nilai rata-rata 67,27 dengan ketuntasan klasikal 36,67, kemudian kelas 7B dengan nilai rata-rata 64,7 dengan ketuntasan klasikal 34,48, kelas 7C dengan nilai rata-rata 64 dengan ketuntasan klasikal 31,03, dan kelas 7D dengan nilai rata-rata 63,2 dan ketuntasan klasikal adalah 34,48. Menurut NCTM tahun 2000 di halaman 29 menetapkan bahwa terdapat 5 kemampuan yang perlu dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika yang tercakup di dalam standar proses. Yang pertama adalah pemecahan masalah, yang kedua adalah penalaran dan pembuktian, yang ketiga adalah koneksi, yang keempat adalah komunikasi, dan yang kelima adalah representasi. Nah, dari kelima kemampuan di atas, peneliti di sini hanya terfokus pada satu kemampuan saja, yaitu pada kemampuan koneksi matematika. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tujuan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dalam melakukan pembelajaran berkelompok. Kemudian guru sebagai fasilitator dan pembelajaran itu akan berpusat pada siswa. Model pembelajaran kooperatif yang peneliti gunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan tujuan untuk melatih siswa dalam membangun pemahaman dasar yang akibatnya akan menyebabkan siswa itu cepat memahami dan mengingat yang telah dia pelajari, dan akhirnya siswa tersebut akan mudah memahami dan menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan sebuah tindakan untuk meningkatkan koneksi matematika siswa kelas 7 di SMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2019-2020 pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap koneksi matematika siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 7 semester genap di SNMPN 2 Labu Api tahun 2019-2020. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan pembelajaran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap koneksi matematika siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 7 semester genap di SNMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian untuk siswa, yaitu siswa akan terlatih dalam mengembangkan pemahaman konsep dasar dari permasalahan-permasalahan yang diberikan. Kemudian manfaat untuk guru, yaitu untuk memberikan alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan koneksi matematika siswa khususnya pada materi segi 3 dan segi 4. Selanjutnya, manfaat untuk sekolah yaitu dapat dikembangkan dan diterapkan pada mata pelajaran lainnya untuk meningkatkan koneksi matematika siswa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depannya. Selanjutnya untuk peneliti sendiri, yaitu sebagai bahan referensi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajar di kelas serta sebagai dasar dan perbandingan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Kemudian materi matematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah materi kelas 7 semester genap, yaitu segi 3 dan segi 4. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini untuk model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berkelompok, di mana siswa belajar secara inquiry kooperatif, perencanaan, proyek, dan belajar secara berkelompok seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran konvensional, di sini hanya mengandalkan metode ceramah. Peranan siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan pembelajaran akan didominasi oleh guru. Nah, di sini pada model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, siswa dituntut secara aktif dalam proses pembelajaran dan mendongkrak semangat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan koneksi matematik siswa. Sedangkan pada model pembelajaran konvensional, siswa mudah jenuh, kurang inisiatif, dan bergantung pada guru. Dan hasil belajar siswa akan kurang memuaskan. Nah, sehingga di sini peneliti menuntut siswa untuk meningkatkan kemandirian belajar dengan tujuan untuk membangun inisiatif, kemandirian, dan peningkatan diri siswa itu sendiri. Nah, sehingga akhirnya model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation akan berpengaruh terhadap peningkatan koneksi matematika siswa yang ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap koneksi matematika siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 7 semester genap di SNMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Dengan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian eksperimental, dengan desain penelitian menggunakan post-test only control design. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SNMPN 2 Labu Api pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian untuk variabel penelitian terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran dan kemandirian belajar, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah koneksi matematika. Selanjutnya ada populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SNMPN 2 Labu Api tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian teknik samplingnya itu menggunakan simple random sampling atau sampel sederhana. Kemudian untuk sampelnya itu adalah kelas 7B dan kelas 7A, di mana kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan kelas 7A sebagai kelas kontrol. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang daftar nama,
jumlah siswa, dan data lain yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah angket. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data kemandirian belajar siswa pada materi segi 3 dan segi 4. Selanjutnya adalah tes. Nah, tes dalam penelitian ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya itu terdapat soal-soal dan latihan-latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun berkelompok. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama uji coba angket. Nah, di sini ada uji validitas instrumen menggunakan validitas isi. Nah, sebelum digunakan instrumen harus valid yang ditunjukkan dengan hasil validasi oleh validator. Selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen. Menurut Ari Kunto dalam Prayitno tahun 2019 di halaman 59 menyatakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian dapat digunakan teknik Alpha-Kronberg dengan rumus R11 sama dengan N per N-1 dikali 1 min sigma atau I kuadrat per atau T kuadrat, di mana R11 itu adalah reliabilitas instrumen, N itu adalah banyaknya butir soal, kemudian sigma atau I kuadrat itu adalah jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal, kemudian untuk T kuadrat sendiri adalah varians total. Nah, yang kedua adalah tes koneksi matematika. Sama seperti yang tadi, yaitu ada uji validitas instrumen. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah uji validitas total, di mana validitas total itu dibagi menjadi dua, yaitu validitas teoritis dan validitas empiris. Nah, validitas teoritis juga dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan adalah validitas isi. Sebelum digunakan, instrumen harus valid yang ditunjukkan dengan hasil validasi oleh validator ahli. Nah, kemudian ada uji reliabilitas instrumen, sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan teknik Alpha-Kronberg dengan rumus yang sama seperti yang tadi, yaitu R11 sama dengan N per N-1 dikali 1 min sigma atau I kuadrat per T kuadrat, di mana R11 itu adalah reliabilitas instrumen, N itu adalah banyaknya butir soal, kemudian sigma atau I kuadrat itu adalah jumlah varian skor dari tiap butir soal, dan T kuadrat adalah varians total. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini ada uji keseimbangan. Di sini peneliti menggunakan uji keseimbangan untuk mengetahui apakah kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, mempunyai rataan yang seimbang atau tidak gitu. Kemudian yang kedua ada uji prasyarat. Di sini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, apabila uji normalitas dan uji homogenitas sudah terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis pada penelitian ini yang akan digunakan menggunakan teknik analisis varians dua arah. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.